Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Sukesi pada pembelajaran tema 1 subtema kedua manusia dan lingkungannya. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan fokus pada pelajaran bahasa Indonesia mencari pokok pikiran pada teks tulis dan teks lisan. Nah anak-anak, apa sih yang dinamakan pokok pikiran itu? Nah, pokok pikiran sama juga dengan gagasan pokok. Sama juga dengan ide pokok. Diingat-ingat ya, ide pokok. Nah, di dalam sebuah paragraf akan terdapat ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Diingat-ingat ya. Anak-anak, sekarang kita mulai dari ide pokok ya. Ide pokok merupakan gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok letaknya ada pada kalimat utama. Diingat-ingat, ada pada kalimat utama. Lalu kalimat utama itu apa ya? Nah anak-anak, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Dan yang terakhir adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Anak-anak, sebuah kalimat utama yang berada dalam paragraf itu biasanya berada di awal, akhir, dan juga bisa di awal dan di akhir sebuah paragraf. Apabila kalimat utamanya itu di awal paragraf, paragraf itu dinamakan paragraf deduktif. Apabila kalimat utamanya di akhir paragraf, maka paragraf tersebut dinamakan paragraf induktif. Kemudian, kalau kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf, maka dinamakan paragraf campuran. Begitu anak-anak, sudah paham kan? Lalu anak-anak, bagaimana caranya membuat sebuah paragraf? Nah, langkah-langkah untuk membuat paragraf, pertama, kita harus menentukan ide pokok terlebih dahulu. Kedua, kita harus membuat kalimat utamanya. Yang ketiga, kita harus menyusun kalimat penjelas. Lalu Bu Guru, bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, anak-anak, langkah-langkah menentukan ide pokok. Pertama, kita harus baca terlebih dahulu paragraf tersebut. Kita baca, kita cermati, lalu kita cari kalimat utamanya. Apakah ada di awal, atau di akhir, atau di awal dan akhir. Nah, setelah kita menentukan kalimat utamanya, kita akan tahu ide pokoknya yang mana. Nah, anak-anak, sekarang akan Ibu coba tampilkan sebuah paragraf nanti. Nah, kalian harus membacanya dengan cermat, lalu cari ide pokoknya ya. Nah, sekarang kita coba kita baca bersama-sama. Bagaimana anak-anak sudah menemukan ide pokoknya? Di mana coba? Betul sekali. Di awal paragraf, yaitu kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Pintar sekali. Anak-anak, di mana sih kita menemukan ide pokok? Nah, ide pokok pada teks tulis bisa kita temukan pada cerita maupun bacaan. Kalau untuk teks lisan terdapat pada wawancara. Ingat-ingat ya. Anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini? 1, ayo. Kita sudah belajar tentang ide pokok. Yang kedua, kita belajar tentang kalimat utama. Yang ketiga, tentang kalimat penjelas. Lalu yang keempat, bagaimana cara menentukan sebuah ide pokok dalam suatu paragraf. Itu tadi anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.